sekarang ini saya silabus agama dunia nih. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, itu Prof. Endah. Nah, gitu kan. Diskusi mata kuliah. Ini biasalah. Islam yang agama dunia itu inilah kan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya kan. Standar kompetensi ada etnis, identitas, dan sebagainya lah kan. Jadi yang terutama yang masih living sekarang ya. Nah ini, jadi media alat ya seperti halnya kemarin ya, cuman ya mungkin eh, apa ini semester ini saya lebih full. Kemarin ya kebantu sama Pak Dede kan. Sekarang saya membantu Ibu N kan. Nah biasanya dosen senior itu rada ini kan, urusan administrasi. Jadi mungkin ini nih Zoom atau Google Meet. Nah kan kalau dengan saya Google Meet, handout, PowerPoint, buku, jurnal, dan lain-lain. Ini medianya. Nah, pokok bahasan konstruksi agama di dunia. Ya, bagaimana agama itu menjadi mendunia. Jadi agama-agama tertentu jadi mendunia itu gimana? Ini secara sejarahnya. Ini salah satu topik, silakan kalau mau. Ya, salah satu agama juga bisa, ya kan? Gitu. Misalkan ini oh nanti ada diaspora yang penyebarannya ya. Penyebaran nomor 9, diaspora, nasionalisme, dan agama. Nah, dalam yang 9 ini suka ada orang-orang tertentu yang ikut menduniakannya, kan? Misalkan kerajaan Buddha itu ada yang disebut dengan Pangeran Kuning, itu siapa itu? Namanya aslinya itu yang menyebarkan sehingga ya sampailah ke Cina gitu kan. Nah, yang untuk urusan agama Kristen kita kenal namanya Konstantin Agung ya. Ya, Konstantin Agung itu orang Romawi ya, jenderal kaisar yang menyebarkan agama Kristen. Jadi yang pertama agama Kristen di Eropa itu yang menyebarkan ya yang penguasa itu ya itu tahun 300-an Konstantin Agung. Ya, Eropa jadi Kristen. Jadi diaspora nasional agama. Ini bisa kalau konstruksinya mungkin dari Yesus kalau Kristen ya dari Yesus ke Konstantin misalkan selama 300-an tahun. Nah, ini konstruksi agamanya. Di mana aja misalkan. Nah, bisa begitu. Termasuk agama Islam misalkan ini agama Islam yang periode formatif periode lah kan periode awal. Bagaimana agama Islam itu ini menjadi mendunia ya tiba-tiba ada di Persia dan ada kemudian ke Asia kan itu ya ke Indonesia ya konon-konon dari zaman Khalifah Utsman dan sebagainya itu bisa dilihat jadi kajiannya sejarah. Yang kedua, agama dan etnisitas. Nah, silakan kalau ada yang mau berpendapat ya, agama dan etnisitas. Sudah arahkan barusan kepada agama yang melekat pada etnisitas. Misalkan tadi Jepang, Shinto ya nggak bisa berubah lagi kan. Jadi nggak ada Shinto yang ada di Bandung gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Jadi dia ya gimana Teh Awis? Eh, Silakan. Mungkin ya Pak, sedikit atau kurangnya bisa diluruskan. Jadi agama dan etnisitas itu kan etnis itu merupakan warisan atau budaya seperti yang Bapak jelaskan gitu ya. Agama dan etnisitas yaitu mungkin lebih kepada dua kaitan antara agama dan budaya yang akhirnya itu digabungkan gitu dua-duanya seperti yang Shinto kan yang Bapak dikatakan Shinto kan lahirnya dari kebudayaan Jepang yang digabungkan dengan agama yang menyembah kepada dewa yang kayak seperti itu.
Jadi agama yang memang lahir itu karena berbarengan dengan budayanya tersendiri, yaitu di budaya Jepang ya, kalau nggak salah itu Shinto itu lebih kepada dewa matahari yang di Jepang gitu ya Pak. Oh, Jadi digabungkan dengan etnik Jepangnya, di mana agama Shinto tersendiri itu tidak dimiliki di negara lainnya seperti di Indonesia atau di yang lain. Wallahu alam ya, kalau misalkan untuk pengikutnya, misalkan dari orang Jepang tersendiri yang tinggal di Indonesia dan mempercayai agama tersebut. Jadi agama dan etnisitas itu adalah sebuah agama atau lahirnya sebuah agama yang tidak apa ya, yang sangat erat kaitannya dengan sebuah etnik atau kebudayaan dari masyarakat tersebut atau negara tersebut, seperti agama Shinto tersendiri. Seperti itu sih mungkin Pak. Kan ya. kalau Buddha juga sebenarnya mah kan itu juga dari kebudayaan tersendiri, tapi kan banyak gitu, ada yang bisa mendunia, ada yang tidak. Seperti kan kalau Buddha memang ajarannya bisa diterapkan gitu ya untuk masyarakat lain atau untuk pengikut lain misalkan yang berada di Indonesia, seperti kan lebih kepada nilai-nilai kemanusiaannya gitu yang memang itu tuh bisa diterapkan oleh siapapun saja. Tapi kalau misalkan Shinto kan memang itu lebih kepada kepercayaan dewa matahari tersendiri yang ada di Jepang, dimilikinya oleh bangsa Jepang gitu kebanyakannya. Makanya untuk misalkan di Indonesia tersendiri, Shinto tidak bisa dijadikan agama yang memang masuk ke dalam 5 agama yang diresmikan, atau kalau nggak salah 6 gitu kalau sekarang ya, eh, oleh bangsa Indonesia gitu Pak. Mungkin eh, itu Pak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Makasih banyak. Oke ya, terus kita sekitar itulah kalau mau ada yang mau itu. Nah, kita ke sini lagi, mana topik yang lain itu. Nah, Islam. Ah, ini wah pasti rame ini kan. Nah, Islam sebelah mana silahkan. Termasuk ya Islam ya sebagai ya agama dunia, boleh dari satu daerah itu diinikan mau ada yang menarik nggak yang bahwa menyaksikan bahwa Islam itu agama dunia gitu. Islam, nah Islam ada yang menarik nggak dari yang Anda saksikan? Ya ini bisa Islam dalam misalkan daerah yang kecil, Tasikmalaya misalkan kan. Bagaimana Islam bisa sampai ke situ kan? Itu juga suatu cerita kan. Nah, saya lihat ini yang Arjun kemana? Ada Arjun. Yang Ternate tuh Arjun ya? Iya, iya Pak, betul. Nah, itu mungkin gimana itu bisa ada Islam, itu ada lapangan terbangnya itu Sultan Abdullah kan? Itu bagaimana bisa terjadi? Antara orang Ambon itu kan misalkan tetanggaan kan, dulu satu provinsi Maluku kan, sekarang jadi ada Maluku Utara dan Maluku kan, yang Ternate ini Maluku Utara, ada Islamnya. Ada Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo. Saya pernah ke Pulau Bacan itu ya semalaman itu pakai ferry gitu dari Ternate. Tuh, jadi mereka ya ada masjid segala macam. Nah itu boleh cerita-cerita itu. Jadi sebetulnya kajian agama-agama dunia ini lebih banyak sejarahnya ya kan. Atau kalau mau kontemporer nih kayak Melani ini kemarin HTI misalkan kan. Nah sekarang misalkan secara agama dunianya itu misalkan Islam dan minoritas ya. Pernah nulis ya Pak Dede dengan Prof Samu, Bang Oji ya, itu calon Prof juga itu. Being Muslim
apa ya, in a secular state gitu ya. Jadi menjadi muslim di negara sekular. Nah, ini juga bisa jadi bahasan agama-agama dunia ya, terutama dalam hal diasporanya ya. Jadi di Australia ya itu kerjanya mereka tuh ke Australia, jadi ada apa namanya, dana dari pemerintah ya, dari UIN ini. Mereka itu berapa ya, bertiga ya. Nah, ketemu ya Pak ini yang sudah akrab dengan Pak Dede, itu Pak Julian Mili. Dia mewawancarai orang-orang Islam yang ada di Australia. Itu bisa jadi begitu. Silakan kalau Pak Irani mungkin ada kans, terutama gaulannya dengan UIN Jakarta dan UIN Jogja ini ya. Belum ngobrol ke saya ini tentang penelitiannya. Saya mau meniru penelitian mereka. Jadi Pak Irani saya utus untuk mempelajari mereka. Siap. Supaya ada tambahan keuangan lah. Kalau penelitiannya bagus, ada biaya gitu ya. Gitu. Nah itu yang kontemporer, mungkin Pak Irani bisa ini kan share, misalkan tentang apa kan. Kalau saya dulu di Belanda itu ada ketemu dengan pengikut Bahais, ya itu mereka itu katanya campuran agama Hindu dan Islam gitu. Ya, jadi agama tersendiri ya. Itu jadi agama dunia juga, mereka main di internet dan pada inilah kan ngebaptisan gitu loh. Nah Islam memang agama dunia, dia sejak awal memang harus berdakwah kan. Dalil dakwahnya itu ada yang ingat nggak? Dalil dakwah ada kulil haqqo walau kana murad. Apalagi itu walau ayah itu kan baligh anni walau ayah, kata Rasul kan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah itu jadi Islam itu sejak awal itu sudah ya namanya itu agama dakwah, agama. Yang saya tahu itu yang dakwah yang terutama dibiayain itu ada misi dari Katolik ya, mission. Ada zending dari Protestan. Nah itu agama-agama dunia ya, karena memang udah di mana-mana dan ada dananya. Kita juga ada dananya, cuma ya beda-beda Arabnya kan. Ada yang dari Syiah itu, seperti mungkin almarhum Kang Jalal kemarin meninggal kan. Itu mungkin ada dana dari Iran. Nah, Salafi itu dari negara-negara Teluk suka ngasih kan, masjid-masjid gitu. Teluk itu Kuwait, Bahrain yang kayaknya ya, Kuwait, Bahrain. Yang Abu Dhabi itu apa? Uni Emirat Arab kan, kemudian Arab tersendiri, Arab Saudi kan. Yang kurang-kurang kayanya itu Oman, Yaman gitu. Tapi ya kalau yang kurang kaya ini menyebar dengan orangnya kadang-kadang. Yang disebut dengan orang-orang Hadramaut. Termasuk yang dari Indonesia itu kata Azimardi Azra dari Hadrami. Ini sebetulnya kalau dari turunan Rasul itu rada jauh itu. Cuman di sini ramai juga, ada Sayyid, ada Habib gitu kan. Tiba-tiba saja kan. Ya tapi silakan lah kan kalau kan dijual. Nah kalau ya memang Ustadz itu memang paling inilah untuk masyarakat beragama, menjadi Ustadz itu kehartos. Kayak saya di Malaysia itu kan beragama mereka itu agama. Nah kalau ke barat ya nggak bisa, justru nggak laku gitu menjadi agamawan. Jadi agamawan itu kadang di pasar, di stasiun gitu ceramahnya, wah hadirin. Biasanya orang-orang Afrika kalau di Belanda itu bawa kitab, wah jangan meninggalkan kitab dan sebagainya. Itu ceramah pakai bahasa Inggris kadang mereka. Itu karena nggak laku, gereja dijual nih. Jadi tempat second hand, gereja itu jualan sepatu bekas, TV bekas itu di gereja. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi, nah kayak dalam kaitannya dengan misi dan zending, berarti orang-orang itu sudah tidak di Eropa Barat lagi, mereka tuh ke
Makanya pausnya juga kan sekarang dari Argentina, gitu, Chili, gitu ya. Mungkin nanti dari Indonesia atau dari tim-tim. Kalau ke depannya Indonesia bisa ini di dunia Katolik. Jadi bukan hanya dunia Islam kan. Karena dunia Islam sendiri Indonesia ya dianggap kurang, dianggap peri-peri ya kan. Ada center, ada peri-peri. Nah kita tuh peri-perinya kan, pinggiran. Dunia Islam pinggiran. Makanya NU, oh enggak pusat. Karena Islam kita Islam Nusantara. Kan gitu. Untuk urusan Islam Nusantara memang kita pusat. Kan. Cuman kalau Islam ini ya ada haji ke Mekah gitu ya sudah mereka masih ya leadingnya gitu. Kita kembali ke presentasi mana ini agama dunia. Nah Kristen dan Katolik, nah silakan ini kan mau di mana Arjun tadi atau mau Katolik di daerah mana silakan. Ada kan gereja-gereja itu kalau mau ini silakan mumpung jadi student SAA kan. Nanti kalau sudah keluar dari sini makan nggak ada legitimasi untuk ke gereja kan. Gitu. Jadi sekarang lagi kalau mahasiswa kan oke-oke saja. Ketika sudah bukan mahasiswa apalagi aktivis masjid itu ke gereja kan jadi masalah gitu. Jadi ya lihat-lihat gitu kan. Kalau kawan saya di Ujung Berung dulu katanya suka masak-masakan di gereja. Karena dia berteman dengan anak pendeta. Gitu. Nah, itu ya. Jadi daerah-daerah tadi bisa menyaksikan misalkan tentang perkembangan penduduknya yang apa itu yang masuk agama-agama tertentu dan sebagainya. Kristen, Katolik, Hindu. Nah, kalau di Sunda ada Hindu Segandu apa? Untuk sosiologi agama sendiri itu ikatan internasionalnya banyak banget. Religion. Itu karena mereka juga tradisi universitas di Barat banyaknya dari pesantren gitu. Dari lembaga keagamaan kayak Universitas Paris itu ya dulu teologinya ya mengeluarkan siapa itu Santo Thomas Aquinas gitu. Jadi memang universitas itu dulu isinya itu para pastor, para pendeta. Jadi makanya sampai sekarang kajian keagamaan selalu ada di dimanapun ya di Eropa kan. Yang nggak ada tuh di Jepang. Yang kurang tuh karena kata Awis tadi ya, etnisitas itu sangat tradisional kan. Jadi untuk dukunnya orang itu ada perguruan tinggi yang lain, perguruan lain. Jadi yang tradisional lagi. Disebutnya konon Ogamiya. Ogamiya itu dukunnya untuk ini ya, untuk Jepang gitu. Jadi ada pelatihan tersendiri dan sebagainya kan. Saya pernah nonton ini sudah seri ini ada Ogamiya Kaidan. Itu dia itu seperti kalau di ini catatan harian seorang dukun. Asik juga saya ngelihatnya bagaimana orang Jepang itu menangani kesurupan dan sebagainya kan. Ya kembali ke mana Hindu tadi ngobrolnya Hindu Segandu itu ya Hindu Segandu di Indramayu ada silakan. Oke disertasi tesis sudah pada ada, Anda cari yang lain lah. Bahkan skripsi sosiologi ada Hindu Segandu yang UIN ya. Nah Buddha ini kan masih ada ya sekarang silakan kalau Anda menarik membahas Buddha di kalangan artis misalkan. Konon Richard Gere itu Buddha kan, nah silakan kalau mau kan tentang Buddha di kalangan artis Hollywood gitu kan. Ya penelitiannya lewat internet aja kan. Tuh bagaimana tanggapan-tanggapan mereka. Kita pakai interpretasi aja. Max Weber ya, Bernstein. Nah gitu mereka tuh gimana. Nah itu bisa jadi bahasan kita. Ya seperti halnya yang dulu-dulu ya secara teknis. Kita biasalah kan. PowerPoint ya kan. Kalau kemarin kan PowerPoint aja. Sekarang karena nggak ada Pak Dede, yang ada yang aslinya ya nilai aslinya nilai murninya ya saya bikin jadinya ya tulisan lah
kan tulisan yang UASnya lah kan. Kalau saya murah saja lah 1.000 kata gitu kan, 1.000 kata menanggapi buku gitu atau tulisan ya, tulisan artikel gitu, mau artikel jurnal atau apa, dan tanggapannya itu menurut Anda gitu kan. Ya, bisa dicicil dari sekarang kan, 1 paragraf gitu sehari kan. Nah, buku-bukunya saya nanti bisa share kan. Nah, yang saya akan share sehari ini buku misalkan agama, dunia, dan politik. Nanti saya share. Tapi bahasa Inggris. Kan? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris silahkan lah kan. Yang di reviewnya. Gitu. Jadi UASnya berbentuk review, mau buku atau artikel, minimal 1.000 kata. Ya kan, nanti saya cek. Nah, dan penilaiannya itu dari originalitas. Jadi kalau 24% ke bawah berarti A. Ya, warnanya juga di Turnitin itu biru dan U. 49. Nah, kan? Yang C yang rada oranye ini. Yang B itu kuning, yang rada oranye itu ya dari 50 ke 75-an lah kan. Nah, 75 ke 100 itu merah, itu berarti D kan. Nah, saya umumkan dari sekarang supaya Anda tidak ini, yang angkatan yang lalu itu ya pada protes karena nggak dikasih tahu, tapi bukan saya dosennya. Ya. Nah, jadi begitu, itu yang UASnya, yang UTS, yang PPT tadi. PPT bikin untuk dipresentasikan kayak kemarin. Ya kan? Itu, jadi lebih ringan dari yang S1 kan. S1 mah UTS tulis lagi kan, UAS tulis lagi, PPT bikin juga gitu. Karena Anda sudah S2 dan banyak hal sambil kerja, sambil ada menikah mungkin ya. Gitu. Yang umbrella ya kan. Anu pajang. Oh, Konghucu ini mau juga nih, Bu Endah ini, Prof Endah ini tentang ya pengusaha orang Cina ini di Sumedang. Disertasinya begitu katanya. Nah, ini tentang Konghucu ini bagaimana hubungannya dengan pengusaha Cina. Nah, gitu. Apakah ada etika ini kan, etika usahanya itu seperti halnya Weber untuk Protestan dan orang Barat. Kapitalisme ya kan, the spirit of capitalism ya, dan apa katanya Protestantism ya, Protestant ethic and the spirit of capitalism. Nah, jadi kalau orang Padang kan etika usaha juga tuh, dengan Islam misalkan bisa kita bahas. Ya, ini sebagai awalan lah Anda untuk tadi tesis, jadi latihan dulu lah dengan ini. Terus yang ke berapa ini, globalisasi dan agama. Nah, ini silakan. Ini tentang penyebaran ya, kayak namanya teori globalisasi lah kan. Mau lewat, memang mau pergi-pergi juga gitu kan, atas nama agama. Saya dulu di Malaysia itu kadang itu melihat di bandara itu hitam gitu kan. Ternyata orang-orang India itu pada pakaian hitam, nggak tahu macam kayak hajinya gitu loh. Orang India yang Malaysia mau hajinya ke Gangga gitu kan di India. Jadi pada suatu bulan tertentu gitu ya, kayak gitu, kayak haji gitu. Kumpul mau mandi di Gangga gitu kan. Gitu. Dan sudah dulu sampai dari mana itu Malaysia dapat orang India? Kan bisa dari penjelasan sejarahnya, apakah melalui plantation, perkebunan milik orang Inggris, dulu sebut saja milik lah kan, pada koloni ya. Jadi termasuk siapa itu pemimpin India Mahatma Gandhi itu ke Afrika kan.
gitu loh. Jadi di Afrika dia besarnya kan menjadi lawyernya orang-orang India yang di sana. Ini termasuk ke Afrika Selatan itu diantaranya dari kita, Syekh Yusuf Makassari kan, sudah globalisasi, travel kan, trade, travel, television katanya. Wah, itu Alvin Toffler ya. Nah itu bagaimana perkembangannya ini, silakan. Ini diantara tema-tema yang menarik untuk agama-agama dunia. Yang tadi ini diaspora, nasionalisme dan agama itu bisa menjadi topik yang menarik. Bagaimana Islam tiba-tiba identik dengan Indonesia, Indonesia identik dengan Islam kan. Padahal tetangganya Katolik yang Filipina kan, misalkan Malaysia, Brunei Islam ya, terus Singapurnya sekuler misalnya. Kemudian modernitas dan agama, nah ini silakan juga ini bagaimana kemodernan dan agama itu diinikan. Kemudian logika kekerasan agama, nah ini contoh saja sampel bahwa di dunia ini ada yang itu membuat kekerasan. Kemudian dialog agama-agama, terus ada ya usaha-usaha antar umat beragama untuk saling dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah itu diantaranya ada juga ini saya mau sharingkan buku, kalau mau nanti saya share. Ini sebetulnya untuk S3, tapi kalau mampu silakan. Ini buku dari Jeffrey Haynes ya, edited by-nya ini. Di dalamnya dari berbagai peneliti agama dan politik. Religion and Politics. Dari Routledge ya, London. Satu misalkan, nah ini introduction-nya. Ini Buddhism and Politics katanya nih. Peter Friedlander. Kan kalau mau lihat. Yang ini nanti saya share. Ada Christianity, itu Protestantism. Nah ini. Ya, silakan. Catholic Church and Catholicism in Global Politics. Nah, Alan Hetzke. Jerman. Confucianism from above and below. Nah, Konghucu dari atas dan bawah. Hinduism, James Sriyankandat. Ini kayaknya mungkin orang Nepal ini. Orang India yang sudah terbaik namanya James. Islam and Islamism, Andrea Teti dan Andrea Murah. Nanti saya bisa kasih juga kalau yang mau yang Islamism ini dari Basam TV. Nah ini Shiism and Politics, Muhammad Nafisi, ini kayak orang Iran ya. Judaism and the State, Samuel Sandler. Nah Yahudi dan negara, itu bagaimana? Itu diantaranya sampai pada bikin Israel kan. Secularization and Politics, silakan juga ini mendunia. Religious Fundamentalism tadi itu kan, Religion and State kan kayak gitu-gitu. Selebihnya ini yang agama dunianya. Nah ini misalkan tentang climate change ya kan, dan hubungannya dengan respon kaum Injili ya. Evangelical responses to global warming and human suffering. Nah, gitu. Karena itu ajaran manusia, ajaran dari Allah untuk membebaskan manusia dari suffering, katanya kan. Religion and international development. Ini donors and faith-based organization, katanya. Organisasi-organisasi berbasis keimanan. Kayak tadi ya.
Jadi di barat pun ada yang ini. Oh, ini apa? Kayak gitu, ini di antara tema dan buku. Nah, jadi buku ada juga yang ini Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence. Ini Mark Juergensmeyer. Ini kesenangannya Pak Elani ini kan sudah dibahas ya. Siap. Gitu. PR Revival, Vali Nazar. Nah, saya ini untuk yang ini ada Indianizations of Indonesia in an Historical Sketch. Ini di IJNI, cari. Ini sudah dikutip oleh orang barat di Q1 karya ini. Ya sedikit. Ya, gitu ini dan lumayannya itu dari Pak ini Orb Anton kabarnya ini. Itu saya juga ada kabar. Karena ke Google Gmail itu ada. Nah, Mark Woodward, Java, Indonesia, Islam ini kan. Ini kalau untuk urusan Jawa ini Mark Woodward banyak ini, kemudian Gertz kan. Yang Sunda-Sunda belum nih, kecuali ya temannya Pak Dede itu. Julian Mili, Sunda itu kan. Ada juga Sunda yang pas bagian DI-nya kan. Kalau di Belanda itu ada Kis Pandek. Nah, Mulyanto Sumardi ini kayak gini-gini lah rujukannya. Jadi saya belum ini, kalau Anda silakan, kalau punya silakan ini pakai ya agama-agama dunia. Itu pasti sudah banyak, ya kan? Cuman saya kan nggak akrab gitu dengan buku-buku itu. Dulu kalau kuliah S1 ya zaman saya pakainya diktat kan, dan ya kan. Waktu tentang sejarah agama-agama dulu Bu Ena pakai yang Pak Dadang bikin diktatnya. Ada Pak Dadang tuh juga bikin antropologi. Ya ilmu pengantar antropologi gitu kan. Dulu itu. Jadi serba diktat dulu itu. Jadi buku kadang nggak dipakai. Penting diklat dihafal beres kan. Itu. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak ini so far sejauh ini untuk dilanjut. Jadi Bapak, punten saya mau tanya. Jadi untuk presentasinya mulai minggu depan atau kita pilih materi seperti yang sebelumnya? Minggu depan.